melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Jalur api belaka benar-benar ingin menghentikan kita. Dengan pertahanan Doki, para ahli ini juga buru-buru bergegas menuju ujung terowongan. Tentu saja tidak kurang dari beberapa orang yang tidak beruntung yang ditelan oleh api karena Doki mereka tidak mampu mengimbangi pengeluaran. Hehehe, teman muda Xiaoyan, kau memiliki api surgawi. Kemungkinan besar jalur api ini tidak akan mampu menghentikan kelompokmu. Ayo bergerak. Ucap Tang Zhen tertawa setelah melihat semua orang mulai menyerbu ke aula besar. Dia melambaikan lengan bajunya dan api petir 9 naga yang terang melonjak keluar sebelum membungkus semua orang dari lembah api yang membara. Xiaoyan juga tersenyum saat melihat ini. Dia mengangguk sedikit dan api jantung 3000 teratai berwarna ungu coklat keluar dari dalam tubuhnya. Api itu menyapu dan menyelimuti kelompok dokter peri kecil di dalamnya. Tang Zhen di sampingnya tiba-tiba berubah ekspresi ketika api jantung teratai 3000 muncul. Api petir 9 naga juga bergetar hebat. 9 naga api terlihat samar-samar di permukaan api. Mereka mengeluarkan raungan naga lembut yang mengandung sedikit rasa takut di dalamnya. Api surgawi milik bocah ini, mengapa sekarang benar-benar berbeda dengan yang dulu? Hati Tang Zhen bergetar hebat saat melihat api ungu coklat di tubuh Xiaoyan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat api surgawi yang dapat menyebabkan api petir 9 naga menunjukkan emosi seperti itu. Hehehe, Ketua Lembah Tang, Xiaoyan akan masuk lebih dulu. Ucap Xiaoyan tersenyum. Dia mengabaikan ekspresi terkejut Tang Zhen saat dia melambaikan lengan bajunya. Apinya menyeret semua orang dan melesat keluar dan menyerbu ke jalur api yang sangat panas. Orang ini, dia benar-benar menakutkan. Pada saat ini, ada sejumlah besar ahli yang menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Doki yang agung menutupi tubuh mereka hingga tidak ada celah sedikit pun yang terbentuk. Meskipun mereka mampu menahannya dan menyerang, mereka jelas tidak sesantai kelompok Xiaoyan. Api biru itu memiliki efek misterius yang dapat melelehkan Doki. Ketika keduanya terlibat dalam kebuntuan, tingkat di mana seseorang menghabiskan Doki akan jauh melebihi harapan banyak orang. Berdasarkan tingkat konsumsi ini, bahkan seorang Dousung elit tidak akan mampu bertahan lama. Sementara orang-orang ini menahan api dan lahar saat mereka menyerang dengan ganas, mereka juga melihat kelompok Xiaoyan yang tampak maju dengan santai. Semua mata mereka sedikit tercengang. Xiaoyan mengabaikan tatapan-tatapan itu. Sebuah pikiran melintas di hatinya dan api ungu coklat itu pun layu. Api itu meninggalkan semua orang di belakang saat ia dengan cepat menyerbu ke bagian terdalam jalur api. Dengan bantuan api surgawi, laju kemajuan kelompok Xiaoyan cukup cepat. Dalam beberapa menit, mereka telah langsung melewati beberapa ahli yang telah masuk lebih awal dari mereka. Meskipun demikian, mereka masih tidak dapat melihat ujung jalur api. Itu memang layak menjadi sisa-sisa yang ditinggalkan oleh seorang Dousung elit. Jalur api ini sebenarnya sangat panjang. Sepertinya beberapa orang akan bernasib buruk. Dokter peri kecil tanpa sadar tertawa pelan ketika dia melihat pemandangan ini. Xiaoyan juga tersenyum dan mengangguk. Api biru di sekitarnya sangat misterius. Mereka mampu melelehkan Doki. Mereka yang ingin mengandalkan kekuatan Doki untuk menerobos masuk dengan paksa memang akan sangat sial. Kecuali jika itu adalah beberapa ahli yang sangat kuat. Jika tidak, mereka yang dapat mengandalkan Doki untuk melewati jalur api yang begitu panjang akan menjadi minoritas yang ekstrim. Berdasarkan dugaan Xiaoyan, kemungkinan besar jalur masuk api ini saja sudah bisa melenyapkan banyak orang. Hehe, bukankah itu kelompok lembah sungai es di depan? Tian Husunse menyapukan pandangannya ke bagian depan terowongan dan tiba-tiba berkata. Xiaoyan mengangkat alisnya dan melirik sekilas setelah mendengar ini. Memang dia melihat sekelompok besar kabut berwarna putih menyelimuti area itu tidak jauh di depannya. Orang bisa melihat samar-samar beberapa sosok manusia di dalam kabut. Xiaoyan sangat akrab dengan udara dingin itu. Itu adalah Doki dingin yang unik dari lembah sungai es. Sementara mata kelompok Xiaoyan tertuju ke sana, Ping He Sunse yang berada di dalam kabut dingin juga tampak merasakan keberadaan kelompok Xiaoyan di belakang. Seketika ia mendengus dingin. Ia melambaikan lengan bajunya yang besar dan udara dingin yang menyelimuti para ahli dari lembah sungai es berubah menjadi cahaya dingin. Kecepatannya meningkat dengan cepat dan menghilang dari pandangan kelompok Xiaoyan. Orang-orang yang mengerikan ini, apakah mereka berlari begitu cepat karena takut kita akan menyerang mereka? Xiongzhen membuka mulutnya dan berbicara dengan nada meremehkan saat melihat ini. Xiaoyan tersenyum. Dengan susunan pemain mereka saat ini, mereka tidak akan takut dengan lembah sungai es.
Jika mereka benar-benar bertarung, kemungkinan besar yang perlu dikhawatirkan adalah Bing He Junse. Ayo pergi, aku punya firasat ada yang tidak beres dengan jalur api ini. Kita pergi dulu sebelum bicara. Ucap Xiaoyan, matanya menyapu api biru di sekitarnya. Alisnya tanpa sadar sedikit mengernyit. Meskipun api ini bukan api surgawi, api ini juga sangat aneh. Doki biasa akan muncul seperti katalis di depan api semacam ini. Tidak hanya tidak akan mampu memadamkan api, tetapi juga akan menyebabkan api menjadi semakin ganas. Xiaoyan melambaikan lengan bajunya setelah mengucapkan kata-kata itu. Kecepatan mereka tiba-tiba meningkat saat mereka berubah menjadi cahaya api yang melesat dengan cepat ke ujung jalur api. Kelompok Xiaoyan menyerbu dengan liar sejauh beberapa jarak sambil mengendarai cahaya api. Sepanjang jalan, mereka dapat bertemu beberapa orang yang memiliki ekspresi mengerikan. Hal yang mengejutkan mereka adalah bahwa orang-orang dari lembah sungai es benar-benar telah menghilang sepenuhnya. Situasinya tidak sepenuhnya benar. Tidak mungkin kecepatan orang-orang dari lembah sungai es itu bisa melampaui kecepatan kita. Ucap dokter peri kecil, alisnya berkerut erat. Xiaoyan sedikit mengurangi kecepatannya. Matanya berkedip sedikit. Setelah itu dia mengangkat kepalanya dan melihat ke bagian dalam jalur api. Tempat itu masih berwarna merah terang. Tidak ada sedikit pun jejak ujungnya. Jalur api ini benar-benar terlalu panjang. Apakah akhir sudah di depan mata? Xiongsan juga mengumpat dengan agak tidak sabar. Xiaoyan tiba-tiba terkejut ketika mendengar kata-kata ini. Dia segera menundukkan tubuhnya, matanya berkedip-kedip. Tampak seolah-olah dia telah memahami sesuatu. Dia berbicara dengan suara yang dalam. Jalur api ini adalah jebakan. Jalan di depan kita bukanlah rute sebenarnya menuju reruntuhan. Jika kita terus berjalan melalui jalur api, doki di dalam tubuh kita akan habis cepat atau lambat. Ucap Xiaoyan. Jika jalur api ini bukan jalan masuk yang sebenarnya, di manakah jalan masuk yang sebenarnya? Dokter peri kecil mengangkat alisnya. Matanya juga melihat ke arah dinding merah terang di sampingnya saat dia berbicara. Dinding-dinding itu dibangun dari batu magma merah terang yang sangat keras. Bahkan kelompok Xiaoyan tidak dapat mengidentifikasi jenis batu apa ini. Namun itu jelas bukan hal yang biasa jika dapat dipilih oleh seorang dosen elit untuk membangun sisa-sisa ini. Jelas bahwa seseorang tidak boleh mencoba menghancurkannya dengan kekuatan kasar. Xiaoyan menunjukkan ekspresi berpikir yang mendalam. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba beralih ke bawah. Akhirnya, dia menghentikannya di magma kental berwarna merah terang di bawah dan perlahan berkata, alasan mengapa anggota lembah sungai es menghilang kemungkinan besar karena Bing He Junse telah menemukan pintu masuk yang sebenarnya. Namun kiri dan kanan atas terowongan ini adalah dinding batu. Ucap Xiaoyan. Maksudmu, jalannya bukan di depan, tetapi di bawah? Tanya dokter peri kecil dengan heran. Pemilik sisa-sisa ini memang licik. Orang biasa mana yang akan melompat ke lava tanpa alasan. Wajah Tia Hun Junse juga sama terkejutnya. Hehehe, tidak heran para anggota lembah sungai es terburu-buru untuk mengusir kita. Mereka sebenarnya tidak mau kita menemukan pintu masuk yang sebenarnya. Ucap Xiaoyan sambil tertawa. Dia mengingatkan semua orang sebelum melambaikan lengan bajunya. Api ungu coklat melilit semua orang. Dengan suara percikan mereka langsung memasuki lahar merah terang yang panas. Kelompok Xiaoyan tenggelam dengan cepat setelah memasuki lahar. Meskipun lahar itu panas, itu tidak menghalangi semua orang yang dilindungi oleh api surgawi. Area di bawah kaki mereka menjadi kosong dan mereka jatuh untuk jarak tertentu. Akhirnya, kaki mereka sekali lagi berdiri di tanah dingin. Semua orang buru-buru mengangkat kepala untuk melihat setelah kaki mereka mendarat. Ekspresi terkejut langsung menutupi wajah mereka. Lahar merah terang tampak seperti ular piton besar di atas kepala mereka. Mereka berbentuk seperti cincin saat tergantung di atas dengan cara yang menyedihkan. Samar-samar terlihat beberapa sosok manusia sesekali bergegas melewati jalur api. Jelas lahar ini adalah jalur api yang telah dilalui kelompok Xiaoyan sebelumnya. Jika seseorang benar-benar mengikuti jalur api yang begitu panjang, tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke ujungnya. Hahaha, memang pantas menjadi peninggalan kuno. Ternyata semua orang tertipu. Kalau orang-orang ini mencapai ujung jalur api setelah bersusah payah hanya untuk menemukan dinding batu di ujungnya, apakah mereka akan menjadi sangat marah sampai mati di tempat? Xiaoyan melihat jalur api yang melengkung, tanpa sadar berbicara dengan nada agak sombong. Kelompok dokter peri kecil juga tanpa sadar tertawa ketika mendengar ini. Sepertinya mereka yang pernah masuk di masa lalu tidak pernah menemukan pintu masuk yang sebenarnya. Namun mungkin karena segelnya,
perangkap ini juga tidak sepenuhnya aktif. Oleh karena itu, segel itu telah memungkinkan beberapa orang yang beruntung untuk masuk. Dokter peri kecil beralasan. Xiaoyan mengangguk, matanya mengamati sekeliling. Lokasi mereka saat ini adalah jalan batu besar yang sangat luas. Jalan itu membentang sangat jauh. Samar-samar terlihat sebuah persegi di sana. Tampaknya ada beberapa sosok manusia di alun-alun itu. Ayo pergi. Tempat ini kemungkinan besar bisa benar-benar memasuki reruntuhan. Namun target kita adalah buah bayi jiwa. Kita akan melepaskan mereka dan merebut keterampilan Douklastian terlebih dahulu. Kita akan membalas hal lainnya setelah kita mendapatkan buah bayi jiwa, ucap Xiaoyan. Semua orang mengangguk ketika mendengar ini. Begitu kita memasuki aula, masalah menemukan buah bayi jiwa akan diserahkan kepada Xian. Xian, kamu memiliki persepsi khusus dalam hal menemukan harta karun alam semacam ini. Akan jauh lebih cepat bagimu untuk mencarinya daripada kita semua melakukannya secara acak. Ucap Xiaoyan menatap ke arah Xian dan memberikan instruksi. Hei, ini masalah kecil. Serahkan saja padaku. Ucap Xian mengangguk, dia sangat senang mengambil inisiatif dalam mencari harta karun alam. Xiaoyan juga tersenyum saat melihat ini. Jari kakinya menekan tanah, dan tubuhnya berubah menjadi sosok buram yang bergegas menuju alun-alun di kejauhan. Dokter peri kecil dan yang lainnya dengan cepat mengikuti dari belakang. Jalan itu tidak dianggap panjang. Dengan kecepatan kelompok Xiaoyan, mereka telah muncul di alun-alun setelah beberapa menit. Pada saat yang sama, mereka menemukan bahwa sudah ada cukup banyak orang yang telah tiba di alun-alun sebelumnya. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah mereka yang paling cepat menyerbu. Di antara mereka termasuk suku iblis surga ponik, lembah sungai es, dan yang lainnya. Kemunculan tiba-tiba kelompok Xiaoyan juga menarik perhatian semua orang di alun-alun. Bing He Sunse sedikit mengernyit. Jelas dia tidak menyangka bahwa kelompok Xiaoyan akan menemukan misteri jalur api secepat itu. Xiaoyan mengabaikan tatapan-tatapan itu. Matanya berhenti di tepi alun-alun saat ia melangkah masuk ke tempat itu. Ada pintu batu yang sangat berat di tempat itu. 10 tubuh tegak seperti tombak berdiri di tempat itu tanpa bergerak. Kulit tubuh-tubuh ini berwarna perak cerah. Mata mereka cekung dan tanpa ekspresi, seolah-olah mereka adalah mayat tua. Sudut mata Xiaoyan berkedut tanpa sadar saat melihat keberadaan makhluk seperti mayat ini. Hatinya sangat terkejut saat dia bergumam, boneka setan bumi. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.